record. Nah, apakah kita perlu mengerjakan soal ini? Jawabannya perlu, karena kita udah belajar, karena dipelajari. Iya. Kira-kira rumus yang mana yang mau kita pakai? Berarti kamu harus tahu turunan fungsi inverse trigonometri dulu. Ya, Hmm. jadi gini, coba saya tanya, apa turunan dari sin inverse? Apa turunan sin inverse? Ya, belum hafal sih. Oke, hafal berarti ya. Jangan dihafal ya. Pertama Oh, kali gimana tuh? pertama kali coba dibuktikan dulu. Nanti setelah udah coba ngebuktiin atau setelah seenggaknya tahu sedikit lah buktinya atau ide ide pembuktiannya gitu ya. Kalau udah tahu Oke. ide pembuktiannya, barulah dihafal. Jadi lebih cepat. Oke? Gini aja. Misalkan tentukan turunan sin inverse misalkan ya. Turunan sin inverse. Kalau kita punya y sama dengan sin inverse, oke. Kalau kita punya y sama dengan sin inverse, berarti x sama dengan apa? X sama dengan sin y. Gitu kan ya? Iya. Jadi kamu kayak kalau kamu disuruh cari turunan fungsi inverse, lebih baik kamu pakai manfaatkan fungsi asal gitu ya. Manfaatkan fungsi asalnya, Oke. fungsi originalnya. Nah, selanjutnya kita turunkan terhadap x. Turunkan terhadap x. Bakal dapat apa? Turunan x berapa? Satu. Turunan sin y terhadap x, eh cos y, enggak. D eh, dx. jangan lupa dy dx. Berarti dy dx dapat dong. Berarti dy per dx sama dengan 1 per cos y gitu ya. Atau sekan y berarti. Ya. Oke. Nah, gimana mencari cos y? Atau 1 per cos y aja deh saya tulis. Udah. Gimana mencari cos y dari sin y? Gimana? Ya, dalam kita tuh jawaban dy per dx itu dalam x ya. Dalam x ya. Kita Ya. bikin kita bikin aja segitiga siku-siku. Bikin segitiga Oh. siku-siku. Karena kan trigonometri. Ya, ya, ya. Nah, sin y itu kita anggap aja x-nya ini x per 1 ya. Jadi sin itu kan depan per miring ya. Depannya x, miringnya 1. Sampingnya berapa? Butuh samping karena untuk cos. Ya. Sampingnya tuh akar, Satu kurang 1 x kurang kuadrat. x kuadrat. Astaga, y-nya berarti ini ya. Lupa. Kan begitu. Sehingga cos y apa? Ya ini per ini kan. Oh, iya. Nah, berarti 1 per akar 1 min x kuadrat. Nah, gitu. D per dx dari y-nya sin inverse x ya. Nah, jadi gitu. Nah, nanti idenya sama terus untuk turunan cos inverse, tan inverse, secant inverse itu sama. Bakal begini terus, ya. Jadi kalau Oke. kalau misalkan amit-amit lupa, ini cara cara nuruninnya, cara cara nyarinya gitu ya. Amit-amit lupa ya, kalau amit-amit lupa. Kalau diingat bagus, ya, gitu. Nanti kamu bisa cek sendiri untuk turunan dari cos inverse itu minus minusnya minus dari turunan sin inverse. Bisa dicek Oke. gitu. Kalau untuk tan inverse, turunan tan inverse berarti ya bagusnya sih atau bisa juga pakai rumus ini, bisa juga nih. Misalkan nih, kalau Kak saya mau pakai cara ini, misalkan pakai cara ini, F inverse X itu, F inverse X diturunin itu sama dengan 1 per turunan dari FY, bisa juga. Serius. Ya. Ya juga bisa. Sama aja hasilnya ya. Oke, sama juga hasilnya.
Cuman harus tahu hubungan X sama Y-nya dulu ya. Oke. Hubungan X sama Y-nya bisa juga gitu. Cuma saya lebih enak pakai turunan implisit sih. Lebih enak aja sih. Tinggal di apa namanya? Tinggal dibalik aja. Kalau ada Y sama dengan tan inverse X, berarti X sama dengan tan Y. Oke. Turunin terhadap X aja kan ya. Turunin terhadap X. Turunkan terhadap X. Berarti dapatnya 1 sama dengan secant kuadrat Y dy dx. Berarti dy dx sama dengan secant itu kan seperkos ya. Jadi ini dikali cos kuadrat. Gitu. Ya udah, sama kayak tadi gambar segitiga siku-siku lagi. Sama kayak tadi. Gambar segitiga siku-siku lagi. Cuman kali ini tan Y X per 1. Tan itu depan per samping. Depan per samping. Berarti miringnya akar X kuadrat tambah 1. Berarti cos itu kan samping per miring ya. Terus dikuadratin. Jadi 1 per, karena dikuadratin akarnya hilang ya. X kuadrat tambah 1. Ini d per dx dari tan inverse X. Nah gitu. Oke. Ah, Untuk ya, sek, tunggu. gimana aman nggak? Jadi abis diperdeksi sama dengan cos kuadrat Y, diapain abis itu, Kak? Ya tentukan cos y lah. Tentukan cos y-nya. Cos y-nya apa? Samping per Oh, miring. oh Sampingnya iya. sampingnya 1, Oh iya, miringnya iya. akar. Terus dikuadratin kan? Kalau dikuadratin akarnya hilang. Oh iya. Iya, iya, sip. Nah, tapi lebih baik lagi diingat. Udah misalkan udah tahu ceritanya nih, sedikit ceritanya udah tahu. Nah, sekarang Hmm. diingat ya. Sekarang diingat. Oke? Oke. Jadi gitu. Jadi kita punya rangkuman nih. Rangkuman untuk fungsi fungsi inverse. Tadi kan kalau sin inverse sudah ya. Sin inverse. Sin inverse itu tadi bukan minus tapi plus ya. Plus. Ini minus. Ini itu minus gara-gara turunan cos. Turunan cos itu min sin. Makanya ada minus. Iya. Ya, makanya ada minusnya. Habis itu kalau untuk turunan tan inverse tadi itu 1 per X kuadrat tambah 1. Gak ada akarnya. Karena tadi sekar kuadrat, ya kan? Hmm. 1 cos kuadrat. Kan gitu kan? Nah, sekarang ini Iya. udah ke bagian menghafalnya ya. Baru yang untuk yang turunan secant inverse itu 1 per mutlak X akar X kuadrat min 1. Nah, jadi kalau cara saya ingat itu adalah mereka tuh bentuknya tuh kombinasi pertama satu bentuknya tuh satu per ya. Kayak turunan ln x ya. Betul. Kayak turunan turunan ln x juga kan 1 per x ya. Satu per lah. Hmm. Terus bentuknya tuh kombinasi antara 1 sama x kuadrat. Iya kan? 1 sama x kuadrat. Iya. Ada yang 1 min x kuadrat, ada yang x kuadrat min 1. Ya kan? Terus ada yang ditambah. Gitu aja. Tinggal apa namanya detail-detailnya. Kalau sin sama cos pakai akar. Kalau tan inverse nggak pakai akar, tambah. Kalau secant inverse pakai akar sama pakai mutlak X. Gitu ya. Oke? Kenapa sih perlu kenapa sih perlu ini? Karena kita butuh integral sebenarnya. Kan kalau dari misalkan dari proses kiri ke kanan namanya proses turunan kan ya, dari sini ke sini. Iya. Proses turunan. Nah, kalau dibalik jadi anti turunan atau integral. Berarti kesimpulannya apa kalau dari sini? Berarti integral 1/akar 1 min x kuadrat dx itu sama dengan sin inverse gitu. Atau bisa juga
Pakai yang ini, minus cos inverse juga sama ya. Iya. Nah, gitu. Kalau misalkan yang ini, integral 1 per x kuadrat tambah 1 dx itu sama dengan tan inverse x tambah c. Ya ini pun sama lah ya. Saya males ngopasnya. Pokoknya Tunggu, tinggal tunggu. pokoknya tinggal dibalik. Kan integral itu kan ada cara biasanya ya kan. Hmm, cara biasanya maksudnya gimana tuh? Yang maksudnya yang pangkatnya ditambahin. Hmm, itu kalau Terus kalau terus kalau apa? kalau 1/x kan jadi ln kan. Kalau yang kayak gini nggak bisa pakai cara Nah, biasa, Pak. enggak, itu kan berarti kan udah menjadi kalau itu kan sudah menjadi aturan, udah menjadi rule. Iya. Namanya rule harus ditaati, Hmm. dipatuhi. Ngerti? Iya. Gitu. Maksudnya ya ini emang ya udah ini faktanya seperti ini ngerti gak? Ya kamu terima aja gitu. Oh, Ya, seperti itu ya. Eh ini tuh yang kita sebut sebagai integral langsung, ngerti gak sih? Langsung aja gitu. iya. Kalau yang integral nggak langsungnya kayak gimana, Kak? Yang nggak langsung ya pakai metode substitusi berarti. Hmm. Nah, kan ada dua kan? Ada integral langsung. Langsung tuh maksudnya ya udah langsung gitu. Misalkan integral super x, langsung ln x. Integral x pangkat 5, Oke. langsung x pangkat 6 per 6. Integral sin x, minus cos x, kan begitu. Langsung gitu kan, gak usah pakai Ya. basa-basi kan. Tapi kalau misalkan fungsinya agak ribet, baru pakai substitusi. Saya tahu ini ribet juga, cuman ini bisa langsung. Ngerti? Oke. Ya, kenapa bisa langsung? Karena kita tahu turunan. Kita tahu turunan. Jadi gitu. Sama kayak misalkan saya tanya apa integral sekan tangan? Apa? Tahu nggak? Integral sekan tangan apa? Eh, itu sek. Iya, sekan. Karena kamu tahu turunan kan? Kamu tahu Iya. turunan sekan kan? Kita mikirnya Ya. apa yang diturunkan hasilnya sekan tangan. Gitu. Ya sekan. Hmm. Oke. Nah, itu tuh namanya aturan langsung. Nah, kalau nggak bisa langsung, baru pakai substitusi. Nah, bentuk yang ini ada nggak di integral langsung? Nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, Oke. substitusi pun nggak bisa. Kalau langsung substitusi sekarang, misalkan substitusi apa coba? Nah, nah saya kasih tau aja nih. Kita tuh nanti pakai yang ini, pakai yang ini. Karena secara bentuk ada akar nggak? Ada akarnya nggak? Nggak ada akar kan? Iya. Satu-satunya yang nggak punya akar tuh yang ini. Kalau ini punya akar, gitu. Ya, berarti kita manfaatkan ini. Berarti kita harus munculkan bentuk satu tambah. Kita harus munculkan bentuk satu tambah sesuatu. Ya, Hmm. ini kan bisa dibalik ya. Satu tambah sesuatu. Kita harus munculkan itu. Nah, ya jadi sekali lagi integral yang mau kita pakai hintnya ya, ini hintnya ya. Hintnya adalah hintnya adalah integral satu per satu tambah x kuadrat sama dengan tan inverse. Itu yang kita pakai hintnya ini. Nah, artinya bentuk integral ini, si bentuk fungsinya ini x pangkat 5 atau si 2 tambah x pangkat 12-nya itu kita tulis ulang menjadi gimana duanya menjadi satu. Duanya menjadi satu. Iya. Berarti kan duanya difaktorin keluar ya. Itu kan ya. 2 dikali satu ditambah x pangkat 12. Pokoknya kalau kita udah kali 2 jangan lupa bagi 2 ya. Bagi 2 1 bagi 2 x pangkat 12 per 2. Nah, berarti 2 kali satu tambah sesuatu kuadrat. Nah, ini kan sepakat gak kalau ini x pangkat 6 per akar 2 kuadrat. Eh, Betul. ntar kok ngerasa goyang-goyang ya? Ntar. Lanjut, lanjut, lanjut.
Nggak jadi A. Nah nanti kamu substitusi ini. Kenapa kita substitusi ini? Iya, Karena ada karena turunan X pangkat 6, X pangkat 5. ya Nah itu. Oke. Jadi nanti kita substitusi U sama dengan X pangkat 6 per akar 2. Dan tujuannya biar 1 tambah U kuadrat. Tujuannya sih itu. 1 tambah U kuadrat. Tujuannya itu. Biar menyederhanakan. Jadi 1 ditambah, substitusi U sama dengan X pangkat 6 per akar 2. Berarti DU-nya apa? DU per DX, DX. DU per DX itu 6X pangkat 5 per akar 2. Itu DU per DX-nya. Jangan lupa DX. Gitu. Ya. Nanti yang kita perlukan adalah DX ya. Yang kita perlukan DX berarti tinggal yang kita butuhkan X pangkat 5 DX, maaf. X pangkat 5 nih X pangkat 5 DX ya. X pangkat 5 DX. betul. Berarti tinggal dikalikan akar 2 per 6 ya. Akar 2 per 6 DU sama dengan X pangkat 5 DX. Nah, ini. Oke, kesimpulannya berarti integral dari X pangkat 5 DX per Dua. 2 tambah X pangkat 12 itu sama dengan integral dari X pangkat 5 DX-nya belakangan aja ya. X pangkat 5 Iya, DX-nya aku tempelin ke sini. Jadi 1, bersisa 1 di sini. 1 per. Nah, ini langsung kamu tulis seperti ini aja. Berarti kan 2 dikali 1 ditambah U kuadrat. Ya, yang ini. Oke. iya. DX-nya adalah akar 2 per 6 DU. Udah deh, nanti tinggal BTW 2 dibagi akar 2 bisa dicoret sih ini. Ini jadi akar 2 nih jadinya. Jadi 1 per 6 akar 2. Atau nggak apa-apa deh. Iya, Dirasionalkan aja. birasional. Dirasionalkan ya, saya lupa. Seper 12 akar 2. Terus integral dari 1 per 1 tambah U kuadrat DU. Nah ini apa? Itu. Tan inverse. Tuh, Ya udah deh. Jadi jawabannya akar 2 per 12 tan inverse U. U-nya apa? U-nya X pangkat 6 per akar 2. Tambah C, jangan lupa. Seperti itu. ya, kakak kenapa milih X pangkat 6 per akar 2 yang dimisalin? Iya maksudnya kita tuh harus curiga. Maksudnya curiganya gini. Curiganya tuh gini maksudnya. Eh, Bentar, pindah dulu. Curiganya gini. Kalau aku pilih U-nya X pangkat 12, bisa nggak? Bisa nggak aku pilih U-nya X pangkat 12? Enggak. Nggak bisa, karena turunannya kan X pangkat 11. Nah itu sebenarnya. Terus, Jadi kakak, ya gimana ya? Pakai insting sebenarnya sih. Gimana bilangnya ya? insting ya. Jadi kakak turunin X pangkat 5-nya kan, terus kakak cari yang bisa Iya, yang nggak bisa kayak, kecoret. bener yang bisa kecoret. Seolah-olah kecoret, bener. Atau yang bisa ditempelin sama DX. Oke. Gitu. Jadi X pangkat 5 DX, kira-kira U-nya apa ya? Nah, saya mikirin itu. Biar X pangkat 5 DX, U-nya apa? U-nya ya X pangkat 6 gitu kan. Gitu aja sih. Oke. Ya, maksudnya kita melihat pasangan sesuatu dan turunan gitu. Kayak kalau ada sin, ada cos. Di substitusi maksudnya ya. Di integral substitusi ya. Hmm. Kalau kamu pilih U-nya sin, harus ada cos. Kalau kamu pilih U-nya tangen, harus ada secant kuadrat. Kalau kamu pilih U-nya X pangkat 100, harus ada X pangkat 99 gitu ya. Hmm. Gitu aja sih. Oke. Biasanya Sip, sip, sip. biasanya yang terkenal gini sih, kayak kalau U-nya X pangkat N, eh, berarti nanti U aksennya itu N X pangkat N min 1. Berarti nanti kita pilih pangkatnya yang lebih tinggi untuk U ya.
Untuk U pangkatnya lebih tinggi satu ya. Untuk U Oke. aksen pangkatnya lebih rendah satu. Nah, makanya saya ngelihat ada X pangkat 5, ada X pangkat 6. Oh, itu jadi pasangan tuh. Gitu sih. Oke? Oke. Ya, itu Sip, sip. intinya seperti itu. Ya, harus pakai nalar ya. Ada lagi Tapi mungkin saya dari mau kamu? nanya, Kak. Ah, ya boleh ya. Kalau 1/X itu kan ln ya. Betul. Kalau 1/X tambah 1 jadi apa integralnya? Oh, pertanyaan bagus. Kalau integral dari 1/X tambah 1 gitu ya. Iya. Sebenarnya ini substitusi, atau mungkin lebih umum lagi ini, lebih umum lagi ya. Integral 1/Ax tambah B. Nah, ini lebih general. Hmm. Ya. Ini lebih general. Ini adalah sebenarnya ada lennya. Ada lennya. Oke, Oke. ada lennya. Cuman ini tuh nanti kita substitusi U sama dengan AX tambah B. Ya, berarti DU-nya apa? DU-nya adalah DU per DX-nya A, berarti ADX kan ya? Iya. Nah, yang kita butuhkan tadi DX. Karena yang kita butuhkan DX tinggal dibagi sama A ya. Tinggal dibagi sama A. Sehingga nanti Oke. si integral kita setelah disubstitusi akan menjadi integral 1/AX tambah B jadi U kan? Iya. DX-nya apa? DU per A. Gitu. Jadi seper A, integral seper U apa? Len mutlak U kan ya? Len mutlak Iya. U. U-nya apa? AX tambah B. Nah, gitu. Oke? Oke. Ln X. Gitu. Ya. 1/A ln AX tambah B. Berarti ini jawabannya ya udah, ini mah len X plus 1 jawabannya. Ln X+1. Karena kan 1 kali X, hanya satu. Oh gitu. Hmm, gitu aja. Sebenarnya itu substitusi yang terlalu sepele gitu. Ini substitusi yang terlalu sepele. Kayak misalkan ditanya integral E pangkat AX tambah B misalkan. Nah, kalau E pangkat AX tambah B aja, kalau kita turunin kan, kalau kita turunin ini kan dikalikan A berarti ya. Iya. Ya kan? Tapi kan ini gak ada A-nya. Karena gak ada A-nya harus dibagi dong berarti. Gitu aja. Jadi kayak anti turunan gitu. Kalau biasanya turunan dikali A, Oh. turunan kan biasanya dikalikan A kan. Misalkan nih, Iya. dari sini ke sini kan harusnya dikalikan A kan. Iya. Karena dikalikan A, kita harus bagi sama A. Biar jadi satu. Oh. Gitu aja. Berarti Jadi kayak, kalau kalau tan inverse X itu berarti sebetulnya sama dengan 1/2 ln 1 tambah X². gimana gimana? Pelan-pelan coba. Jadi gimana? Kalau tan inverse, oh tan inverse sama Tan dengan inverse, tan inverse X sama dengan 1/2 ln 1 tambah X². 1/2. Kok gitu sih? Bentar, 1/2 Ln ln. 1 tambah X². Kok gitu sih? Kan itu pakai cara ln gitu yang dimisalin tadi, Kak. Nggak bisa. Nggak bisa disubstitusi lah. Oh, berarti kan kamu misalin U sama dengan ini berarti ya. Iya. Turunan X kuadrat tambah satu apa? Atau 1 tambah X kuadrat? 2X kan? Oh, 2X ya, sorry. Nggak ada 2X. Nggak ada 2X. Oke? Kecuali soalnya, kecuali soalnya integral X per 1 tambah X kuadrat. Nah ini baru benar. Oh iya. Ini baru benar. Jawabannya seperdua ln 1 tambah X kuadrat. Nah, gitu. Beda berarti kan? Oh, beda. Beda, iya. Jadi kayak kalau ln itu pangkat satu. Kalau ln yang hasil Oh, integralnya ln itu pangkat satu. Tapi kalau yang inverse inverse trigonometri kebanyakan melibatkan x pangkat 2.
Bahkan semua. Oh, Beda. Beda orde. Kalau Learn orde satu, inverse trigonometry orde 2, tingkatnya lebih tinggi. Gitu, ya. Oke? oh gitu. Iya. Jadi kalau misalkan ada pangkatnya lumayan gede, ya, dan agak-agak susah diintegralin, ya kemungkinan integral bentuk inverse trigonometry. Kenapa harus pangkat satu kan kalau LAN? Ya karena integral super X. Oh Integral iya. integral super X, iya. Oh iya ya. Gitu. Iya sih, iya, iya, bener, bener juga ya. Iya sih. Itu sih cara mudah lihatnya. Oke, Oh, iya. Oke, oke. Udah bahas itu deh Kak, bahas soal tutorial 8 tutorial 8. nomor yang nomor 29 ke bawah. 29 ke bawah. Tutorial 8, 29 ke bawah. 28 ke bawah, Eh, 27 ke bawah deh Kak. 27 ke bawah. Oke. Nah, 27 ke bawah ya. Berarti mulai 27 berarti ya. Ya. Oke, mulai dari 27. Ada. Hmm, mulai dari 27. Nyatakan theta dalam X ya. Nyatakan theta dalam X menggunakan fungsi inverse trigonometri. Oke. Ya ini masalah kreativitas nih dan masalah kepekaan ya. Mencari hubungan theta sama X. Sebenarnya sih idealnya kalau kita mencari dengan trigonometri kita manfaatkan segitiga siku-siku ya. Kalau kita cuma pakai Iya. kalau kita cuma pakai theta doang, mana siku-sikunya, ya kan? Kalau pakai theta doang, mana siku-sikunya? Kita tambahkan lagi sudut yang ini. Kita misalkan aja sudut ini misalkan alfa misalkan ya. Misalin alfa yang ini nih. Oke? Nah, berarti ini lebih nyaman. Sekarang lebih nyaman nih. Karena kita bisa ada siku-sikunya lah ceritanya. Oke, yang paling jelas tuh apa sih kira-kira? Tan sorry. Eh, yang ini kan yang paling jelas. Karena Iya. kita punya rasio depan sama miring. Depan sama miring sebutannya apa? Pantat. Depan miring enggak, depan miring sin. Oke. Jadi sin theta plus alfa gitu ya. Itu sama dengan 3 plus 2 per X. Itu dulu. Terus kemudian mungkin kita hitung sin alfa dulu kali ya. Sin alfa sama dengan gimana sin alfa? Nah, kita misalin aja yang ini kan kita nggak tahu panjangnya ya. Apa ya? Yang ini nih. Hmm. Atau kita cari dulu kali ya? Bisa nggak dicari? Nggak tahu sih. Kita harus cari cari hubungan dia sama X Bisa, nanti. bisa. Cari hubungan dia sama X gimana? Hmm. Oh, pakai ini. Ini kita sebut aja Z yang ini ya. Yang ini Z ya. Ya. Nah, kita manfaatkan Z kuadrat sama dengan Z kuadrat pakai Pitagoras. Nah, anggaplah Z kuadrat pertama tuh Y kuadrat kurang 2 kuadrat ya. Hmm. Dan Z kuadrat kedua itu X kuadrat kurang 5 kuadrat. Boleh nggak? Iya, Nah, boleh. iya. Berarti kita bakal dapat nanti. Kita bakal dapat sin alfa. Sin alfa sama dengan 2 per Y ya. Hmm. 2 per Y. Y-nya apa? Ya udah dari sini. Berarti kan nanti Y kuadrat sama dengan X kuadrat min 25 tambah 4 min 21 ya. Sehingga Y-nya sama dengan sebenarnya plus minus ya. Cuman gara-gara Y itu panjang jadi plus. Iya. Plus akar X kuadrat min 21.
Oke. Jadi 2 per akar. Bentar, dia nanya apa sih? Teta ya? Oh, sabar-sabar. Jangan terburu-buru. Dia nanya teta ya? Ih, ribet juga. Oh, oh saya tahu, saya tahu, saya tahu. Sabar dulu. Eh, oh iya iya benar 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 benar. Oke, dua. Tulis dulu. Ya pokoknya tulis dulu yang ada ya. Ini cuma masalah kreativitas serius. Ya, Hmm. tulis aja dulu yang ada. Oke. Nah baru kita ketemu masalah sekarang kan ya. Kita tuh ingin ingin cari theta itu sama dengan sesuatu x, ngerti gak? Ya. Ya, kita pengen cari theta sama dengan, ngerti ya? Kita pengen cari theta sama dengan. Gimana mencari theta sama dengan? Sama dengan. Pertama dari, anggaplah kasih nomor dulu ya. Ini persamaan satu, ini persamaan dua. Oke, dari persamaan satu, boleh nggak kita tukar ini sama ini? Boleh kan? Kalau ditukar kan jadi fungsi inverse, ya nggak? Jadi sin inverse 5 per x sama dengan theta tambah alpha, ya nggak? Betul. Berarti theta sama dengan sin inverse 5 per x, sin inverse 5 per x dikurangi alpha ya. Problem dong, karena kita pengen cari alpha. Ya udah dari 2, anggaplah ini persamaan 3 gitu ya. Ya walaupun gak usah kasih nomor juga sih. Dari 2 sama, kita bisa cari alfanya, tukar aja perannya. Jadi sin inverse 2 per akar x kuadrat min 21 itu sama dengan alfa. Ya udah. Jadi kesimpulannya, jadi dari persamaan 3 itu theta sama dengan sin inverse 5 per x dikurangi sin inverse 2 per akar x kuadrat min 21. Dah, ini jawabannya. Bisa, Hmm. habis ini bisa dipahami? Oke. Nah, ini kan theta dalam x kan? Iya. Nah, gitu. Oke. Jadi emang harus apa ya? Ya itulah, teliti. Teliti ya, apa yang bisa diselesaikan, selesaikan aja dulu. Gitu ya. Ya, jadi ya intinya sih itu ya, mencari trigonometrinya dulu. Karena kalau udah dapat trigonometrinya, kamu bakal dapat inverse. Dapat inverse trigonometrinya. Ya, cari trigonometrinya dulu. Bantuannya Pitagoras. Oke. Cari trigonometri, bantuannya Pitagoras sama segitiga siku-siku. Setelah dapat trigonometrinya, diinverskan. Lah, intinya itu. Garis besarnya gitu. Oke. Terus ke bawah. 28. 28 kayaknya nggak asik deh, tapi nggak apa-apa deh. 28 mah tinggal dihitung nggak sih? Cuman saya cek ombak dulu. Bisa nggak kamu ngitungnya? Cos pi per 6 berapa? Plus 30 ya. Setengah akar 3. Ya benar. Habis itu kalau sin inverse setengah akar 3 berapa? Eh, 60. Betul. Jangan jawab 60. Pi per 6. Pi per 6. Oke. Sip. Kalau soal B, Eh, cos 2 dikali berapa sin inverse? Ini setengah akar 3. sin inverse yang min setengah ya. Min setengah akar 3. Ini setengah akar 3. Kuadran berapa tuh? Kemudian 4. bisa kodan 4, bisa kodan 3. Tapi kan kita sepakatnya di mana? Di kalau 3 kenapa Kak? Masalahnya? Kan, nah ini dia.
Gak apa-apa, kita balik dulu ke teorinya. Hmm, kira-kira nih, ini kan kita bahas fungsi inverse trigonometry. Berarti kita bahas fungsi Oh inverse iya, dulu. ada batasannya ya? Ah, iya, ada batasannya. Supaya punya inverse tuh ada batasannya. Tapi kan sebenarnya batasannya bebas. Sebenarnya batasannya bebas. Kita tuh Iya, pilih pilih batasan supaya monoton murni ya. Supaya satu-satu ya. betul. Nah, sebenarnya bebas nih fungsi sin. Kan fungsi sin itu kan sebenarnya nggak punya inverse. Sebenarnya ya, fungsi sin tuh nggak punya inverse. Karena dia nggak satu-satu ya. Dia bukan satu-satu, dia satu tahingga. Soalnya ada tahingga banyaknya titik. Nah, ini misalkan. Ini fungsi sin dan fungsi sin inverse. Nah, tuh. Nah, jadi fungsi sin itu gak punya inverse gara-gara ini ya. Gak satu-satu ya. Oke, gara-gara gak satu-satu. Nah, supaya punya inverse, kita harus buat satu-satu. Caranya gimana? Kita batasi domainnya. Sebenarnya bebas milihnya. Sebenarnya ya, sebenarnya. Kita bisa pilih kita bisa pilih ini, itu kan? Iya. Kita bisa pilih ini, kita bisa pilih ini dan sebagainya. Gitu. Cuman eh, satu dunia sepakat gitu ya. Sepakat ya. Ini biar gak ambigu Oke. gitu ya, biar gak bingung. Satu dunia sepakat kalau kita tuh pilihnya yang dekat, yang paling dekat dengan pusat. Hmm. Gitu udah. Itu aja sih sebenarnya. Yang paling dekat dengan pusat karena kan lebih gampang bayanginnya kan. Kita Oh, oke. lebih gampang bayangin sin 0 kan daripada sin 100 pi, ya kan? Betul, betul, betul. Ya udah, gitu aja. Mainnya di pusat. Nah, ya udah mainnya di pusat. Terus gimana biar naik aja? Ya kita pikirin aja kapan sin bernilai minimum, kapan sin bernilai maksimum. Oh, oke. Kan min satu sampai Jadi satu scene kan? yang min setengah Ya. akar tiga berarti scene Nah, berarti min kan 60 ya? betul, min 60 bagus. Oke? Min 60. Ya, bagus. Min 60 Min berarti pi per 6. min pi per 3. Oh iya, 60 pi per pi per 3. 3 ya. Berarti ini cos min 2 pi per 3. Atau kalau kamu agak pusing lihat ini pakai sifat cos min theta sama dengan cos theta. Iya. Gitu. Ya. Ini cos 2 pi per 3. Berapa cos 2 pi per 3? Eh, 120 Hmm. setengah min setengah akar tiga ya? Emang oh iya benar, kuadran 2 ya. Enggak, min Benar setengah, dong. min setengah. Mi setengah akar 3 kali. Yang jawabannya mi setengah sorry sorry, mi setengah benar-benar. Sorry Iya, sorry iya. sorry. Soalnya cos 90 tuh 0 ya. Oh iya sorry sorry. Oke, bagus. Cuma soalnya kurang seru sih. Kayaknya nggak kayak gini dah soalnya. Iya. Kalau ini mah ya nanti hitung sendiri lah soal C. Saya tuh pengen yang ini soal-soal kayak gini nih. Mana ya tadi? Nah ini. Nah, ini bagus nih. Nah yang ini nih. Nah, sebenarnya A sama B gampang sih. A sama B Hmm. gampang. A jawabannya apa? Eh, 45 pi per 45. 4. B per 4. Bagus. Soal B? Eh, Nah, hmm, kamu harus ingat kalau kos pembatasannya gimana? iya, Kalau iya, iya. kos pembatasannya di pusat juga dekat pusat. Dekat pusat ya. Nol ya. Nah, berarti kan dua pilihan. Min pi sampai nol atau nol sampai pi. Ya kan? Iya. Ya udah, kita sepakatin nol sampai pi. Udah, positif karena lebih gampang. Positif ya, positif kan ya enak ya. Oke. Itu aja nol sampai pi. Cos nol satu, cos pi min satu ya berarti kan turun terus, berarti kan monoton murni.
gitu Iya. ya. Jadi kamu cukup pembatasan domainnya itu ingat aja kapan sin cos bernilai satu atau min satu. Iya. Yang paling dekat dengan nol gitu ya. Yang paling dekat dengan nol gitu ya. Nah dia cos inverse min setengah, nol sampai pi, 2pi/3. 2 pi per 3 yang tadi ya. Benar. Iya. Gitu. Nah kalau soal C, Eh, itu 0,6. oke bagus. Jadi cos cos inverse 0,6 sama dengan 0,6. Anggaplah ada soal E misalkan. Ada soal E misalkan. Soalnya gini, cos cos inverse 1,1 berapa? Eh, min 1,1. Kok min? Enggak ada jawabannya, enggak ada jawabannya. Kenapa? Karena kan nggak ada cos. Pas Kenapa? inverse 1,1 nggak ada soalnya. Makanya bagus. Kamu kerja dari dalam berarti ya. Nah Iya, itu kajian dari dalam. pentingnya apa namanya? Pentingnya domain ya. Domain itu penting ya. Iya, Misalkan ditanya akar min satu nggak terdefinisi kan? iya. Len min satu nggak terdefinisi. Jadi diingat-ingat domainnya Terus gitu ya. Jadi domain fungsi inverse itu adalah range fungsi asal kan ya. Range fungsi range asal. functions. Range cos itu kan min satu sampai satu ya. Betul, betul. Berarti kalau nilainya di luar min satu sampai satu berarti nggak terdefinisi. Gitu. Iya. Kalau soal D, Eh, ini eh, lupa lupa. pertama jangan jawab 3 pi per 2. Jangan jawab 3 pi per 2 ya. Kenapa? Iya, Bukan 3 pi per 2? Karena kan tadi kita sepakat. Kita punya Y sama dengan sin X. Supaya punya iya, inverse, X-nya gimana? Supaya punya inverse X-nya gimana? Min pi per 2 sampai pi per 2, ya kan? iya. Oke. Dan X itu apa? Sin inverse Y kan ya? Hmm, Nah, sin inverse Y. Jadi nilai sin inverse Y itu nggak mungkin di luar min pi per 2 sampai pi per 2. iya. Sedangkan 3 pi per 2 kan di luar. Iya, Nah, itu berarti nggak ada. nggak bisa 3 pi per 2. Dan jawabannya bukan tidak terdefinisi. Jawabannya bukan tak terdefinisi. Ini terdefinisi loh. Kan sin berapapun ada nilainya. Ngerti gak? Iya. Mau sin 1 miliar, ada terdefinisi kan? Kecuali sin Hmm, inverse. Kalau sin inverse ada domainnya. Domainnya lumayan lumayan sempit. Min 1 sampai 1 ya. Tapi kalau untuk sin bebas. Ya. iya. Jadi ini ada jawabannya. Tapi jawabannya bukan 3 pi per 2. Ya. Kira-kira jawabannya apa? Anggaplah kita kerjain dari dalam dulu. Kerjain dari dalam. Oke. Berarti sin inverse, sin 3 pi per 2 berapa? Sin 3 pi per 2. -1. Nah, itu baru tahu. Terus min satu, sin berapa min satu? Si Tapi di sini. Ah, ngerti gak? minus. Minus pi per 2. Gitu. Oke? Bisa dipahami? Oke. Jadi gitu. Iya. Atau sebenarnya simpelnya gini tahu. Kan sin 3 pi per 2 kita bisa ubah menjadi sin. Kan kita bisa tulis. Kita kan tahu fakta bahwa sin 3 pi per 2 itu sama dengan sin 3 pi per 2 kurang 2 pi. Ya kan ya? Betul. Nah itu. Jadi kita kurangi 2 pi supaya di apa namanya? Biar ada di dalam sini gitu. Nah, minus pi Bisa per juga 2. bisa juga mikirnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, misalkan ada soal nanya nih, ada soal F misalkan, dia nanya sin inverse sin 7. Jawabannya berapa? Gak mungkin 7 dong. Takut definisi. Enggak, sin 7 ada nilainya. Saya kasih tahu aja ya.
Kalau sin 7 tuh Oh iya, sin 7 terdefinisi. sin Yang 7. nggak terdefinisi itu sin inverse 7. Oke? Iya ya. Kan sin itu kan selalu 7 7 7 derajat maksudnya. 7 radian. Ini kita pakai radian loh, nggak pakai derajat. Oh iya. Iya iya. Nih, aku ngasih tahu aja ya kalau 180 itu tidak sama dengan 180 derajat ya. Iya iya. Karena kan satuan, satuan ngaruh dong. Iya. Enggak, ini 7, 7, 7 radian. Nggak tahu berapa derajat, nggak tahu. Pokoknya kita pakai radian aja. Kira-kira berapa sin inverse 7? Pertama, 7 7 ada 7 pi berarti kan? 7 pi kan maksudnya? 7 nggak ada pi-nya, 7 doang. Oh, oh ada pi-nya. Iya nggak ada. Bisa lah. Kan kalau saya tanya sin 3,14, Sin 3,1. sin 3,14 berapa? Sin 3,14 dong. Kan bisa sin 3,14, ada Bisa sin soal nanya. 3,14 ada kamu. Ada yang nanya sin 3, Oh, kan nggak masalah dong. Kan oke. kan pi itu bilangan. Oh, iya, Enggak, iya, iya, sorry, sin sorry. 7-nya itu bukan 7 derajat, bukan 7 pi, 7, ngerti gak? 7 7 bilang, radian ya. 7 aja gitu, 7 bilangan. Eh, Mungkin gak jawabannya kalau sin inverse sin 7 jawabannya 7? Gak mungkin dong ya. hmm, Kenapa jawabannya bukan 7? Karena 7 di luar ini, di luar ya, ya. ya. Terus gimana solusinya? Harus itu sih dikurangin sama pi per 2 2. kurangi 2 pi, dikurangi satu putaran Oh kan ya, ya. 2. Ya kan 2 pi 3 per 2 pi, 10. 2 pi. Nah, 2 pi itu pi kan sekitar 3 kan ya. Iya, 2 kali 3 6. 7 kurang 6 1. Berarti 1, atau gini aja deh. Tadi gimana tadi? Pokoknya nilai sin inverse range dari ini kan range dari sin inverse berarti ya. Range dari sin inverse itu sama dengan min pi per 2 sampai pi per 2 kan ya. iya, Atau kalau dalam bilangan itu kan sekitar sekitar 3 ya. Jadi sekitar 1,5 sampai minus 1,5 sampai 1,5. Nah, gitu. Oke? Ya. Jadi intinya harus diantara itu nilai sin inverse ya. Dan kenyataannya 7 kurang 2 pi pasti ada di situ. Ya. iya. Makanya jawabannya 7 kurang 2 pi. Bukan 7 ya. Gitu aja sih sebenarnya. Ya, kalau misalkan ada soal lagi misalkan ada soal lagi nih. Ada soal lagi. Sin inverse sin 2. Berapa jawabannya? Sin inverse sin 2. Jawabannya Sebenarnya ada beberapa kemungkinan kan 2. ya. 2. Jawabannya bukan 2. 2 itu di luar. Di luar range. Di luar ya? Iya, gak mungkin. Nilai sin inverse gak mungkin 2. Nilai sin inverse gak mungkin 2. Oh Terus, iya, berarti kan kemungkinan berikutnya 2 kurang 2 pi ya? tapi nggak mungkin juga. Kenapa? Karena di luar, 2 pi kan sekitar 6 ya? iya, 2 kurang 6 min 4. Min 4 di luar juga ya? Betul, jadi jawabannya iya bukan gimana dong? bukan kedua ini. Ya, jadi ini bukan ya. Ini tidak ada di atau di luar. Ini di luar min pi per 2 sampai pi per 2. Ini pun sama ya. Terus kira-kira solusinya gimana? Nggak ada inverse-nya. Enggak, jawabannya ada. Kan sin 2 terdefinisi. Oh iya, Pokoknya sin 2 terdefinisi lah. Bilangan di antara min 1 sampai 1. Gak tahu berapa. Kita pakai sifat. Pakai sifat. Sepakat ya kalau sin pi kurang theta sama dengan sin theta. iya. Ya udah. Berarti jawabannya pi kurang 2. Ya. Jawabannya pi kurang Ah, 2.
Iya, iya, iya. Kenapa pi kurang 2? Dikit-dikit. Pi itu kan 3,14 dikurangi Iya. 2 jadi 1,14 kan, Hmm. ya. Dan 1,14 ada di dalam ini, gitu, ya. Jadi emang harus Oke. kita tuh kalau belajar fungsi harus peduli sama domain dan range. Intinya mah itu. Betul, betul, betul. Harus peduli sama domain sama range. Itu kan hal yang penting ya dari fungsi. Justru itu pertanyaan jadi yang sederhana gitu ya. Kalau yang ditanya dari fungsi, domain sama range, fungsi terdefinisi gimana? Atau mungkin nggak fungsinya Oke. segini? Mungkin nggak nilai fungsi, mungkin nggak sin inverse nilainya 2, gitu kan? Mungkin nggak sin inverse nilainya 7. Nah itu harus dipeduliin, Hmm. oke? Oke. Karena tricky di sini. Terus, jadi yang mau bahas apa ya? Oh ya mau bahas soal ya, ntar. Nah, Ini yang kakak bahas soal terakhir lama itu tentang trigonometri kah atau? oh tentang nilai trigonometri, nilai inverse trigonometri deh. Nilai inverse trigonometri. Ya pokoknya udah paham lah untuk inverse trigonometri. Oke. Nilai inverse trigonometri. Kalau limit sebenarnya mirip sama fungsi sih. Tinggal coba kita masukkan, Hmm. bisa nggak tuh? Turunannya, tadi turunan udah dibahas ya. Turunan udah dibahas. Kalau ini nomor 30 berarti harus pakai aturan rantai. Harus pakai aturan rantai. Harus pakai aturan rantai. Pakai aturan rantai. Tapi sebelum itu coba diingat-ingat lagi. Apa tadi dy per dx dari sin inverse, Cos. dy per dx dari Oh, no 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 ini inverse. inverse ya. 1/akar 1 kurang x kuadrat. Oke, ingat aja sih kombinasi antara satu dan x kuadrat ya. Kombinasi satu dan x Betul. kuadrat. Cos inverse mirip sama sin inverse, saya gak usah tulis. Tangan, tangan inverse gak ada akar ya, Sa- Betul ditambah ditambah. Oke. Dan secant inverse mutlak. ada mutlaknya dan x kuadrat min 1 ya, diakarin. Ya. Nah, itu ya. Jadi sekarang udah lumayan ingat lah ya sama rumus turunan inverse trigono ya. Kolaborasi, kombinasi satu dan x kuadrat. Perintilan-perintilannya aja yang perlu diingat, perintilan-perintilan. Ada akarnya, nggak ada akarnya, ada mutlaknya. Nah, balik ke soal, nah, ini pakai aturan rantai berarti ya. Pakai aturan rantai. Jadi soal A jawabannya apa? Aku langsung tulis y aksen aja ya. D per dx atau y aksen sama dengan 1 per, anggaplah ini sin inverse U ya. Anggaplah sin Ya. inverse U. Berarti kan 1/akar 1 kurang U kuadrat gitu kan. Akar 1 kurang U-nya apa? X min 1 kan? X min 1 kuadrat. Dan tapi jangan lupa dikalikan turunan X min 1, yaitu Hmm. 1. Sebenarnya ya. Sebenarnya gitu. Ya udahlah, beres. Nah, kalau soal B, pertama apa turunan cos Kalau soal inverse? Cos inverse dikasih minus ya. uh, Dikasih ya, minus. Jadi minus 1/akar 1 kurang x kuadrat x kuadrat kuadrat. Oke? Jangan lupa dikalikan turunan x kuadrat, yaitu 2x. 2. 2x. Ya. Gitu. Ya, boleh sederhanain dikit. Minus 2x per akar 1 min x pangkat 4. Nah, bisa aja kalau ada soal nanya, apa integral dari ini? Nah, kelihatan kan cirinya? X pangkat 4 itu x Iya. kuadrat kuadrat, makanya U-nya x kuadrat. Nah, gitu kan. Jadi Hmm. gitu. Jadi kelihatan lah ciri-ciri kapan kita pakai integral yang hasilnya ln, kapan kita pakai integral yang hasilnya inverse trigono. Apa? Selisih pangkatnya lumayan jauh ini. Ya. Selisih pangkatnya lumayan jauh. Kayak tadi ya, x pangkat 5 sama x pangkat 12.
Ini X sama X pangkat 4. Kelihatan ciri-cirinya. Ya. Terus kalau soal C, pakai aturan perkalian. Gimana aturan perkalian? Turunan UV itu U aksen V tambah UV aksen. Betul. U aksennya 1. U Ya. aksen V, V-nya dikopas. Tambah U. Oke, V aksennya mikir. V aksennya mikir. Dan kita pakai yang ini. 1 ditambah E pangkat X kuadrat gitu ya. Ya. Jangan lupa dikalikan. Turunan E pangkat X. E pangkat X. Simplify. Berarti tan inverse E pangkat X. Mungkin ini kita bisa gabung jadi X E pangkat X per. Ingat sifat, kalau ada pangkat dipangkatin lagi jadi kali ya. Pangkat Betul. dipangkatin lagi jadi kali. Jadi 1 tambah E pangkat 2X. Dah, ini dia. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, jadi gitu. Ya untuk tes coba sendiri lah ya. Tinggal ini diganti sama X-nya itu diganti sama X kuadrat plus 1 ya. Kenapa mutlak X-nya, Kak? Kenapa? Kenapa mutlak? Pertanyaan bagus, silakan buktikan sendiri. Hmm. Jawabannya agak ribet sih, harus dibuktikan. Maksudnya ya buktikannya kayak tadi, yang kayak apa? Yang ini buktinya kayak kayak gini. Cari ke fungsi asal, Hmm. turunkan, terus nanti gambar segitiga siku-siku. Nah, tapi ada case-case-nya. Gitu aja sih. Ya. Ada case-case-nya. Makanya pakai mutlak. Karena X-nya bisa negatif, bisa positif. Gitu ya. Oh, kalau yang lain nggak bisa negatif ya? Iya, benar. Karena kan ini dikuadratin. Ya Ya. pokoknya nanti ada problem lah. Ya, nanti saya nggak tahu sih, nanti saya ada buktinya nggak ya untuk second inverse. Oke, ya pokoknya ya diterima juga nggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau gak ada mutlaknya juga nggak apa-apa. Gak ada mutlaknya nggak apa-apa sih sebenarnya. Gak ada Tapi mutlaknya kan juga. ada problem katanya. Oh iya benar. Em, Sebenarnya lebih ke, oh lebih ke gini. Oke. Lebih ke kamu lihat grafik sekan. Grafik sekan. Sebenarnya gara-gara grafik sekan sih sebenarnya. Grafik Hmm. sekan. Grafik sekan tuh kayak gini. Nah, tapi kita pilihnya dari 0 sampai pi ya. Wow. Iya. Itu lihat selalu naik gak sih dia? Selalu, Ada turunnya. selalu naik. Ya kita ambilnya selalu naik ya. Selalu naik kan? Iya. Nah kalau misalkan gak ada mutlaknya, bisa berarti bisa negatif dong. Iya. Kalau turunan negatif, kalau turunan negatif ya turun berarti kan? Fungsinya Iya. turun. Ya jadi nggak bisa. Beda sama ini. Ini kan akar. Akar selalu positif. Hmm. Ya emang selalu positif Iya. kan? Si sin inverse X. Ini juga sama. Selalu positif. Makanya nggak ada mutlak-mutlaknya. Oke. Oke deh. Gitu ya. Pokoknya pakai mutlak X itu gara-gara harus positif, harus selalu naik. Seperti itu. Oke, Oke. lanjut lagi. Ya elah nomor 31 mah tinggal 31 mah tinggal kalau kamu tahu turunan turunan yang hasilnya itu kamu gampang sih ngerjainnya. Ini mah versi paling gampang Iya. serius. Ini versi termudahnya. Ya ini mah nomor A jawabannya apa? Ini mah eh sin inverse gak sih jawabannya? Iya nggak? ya tapi sini first tapi dikurang dulu. Iya nanti dikurangi, masukin batasnya kan gitu cara ngitung integral tentu kan? Iya. Cari Iya. rumusnya, Iya. cari rumusnya, masukin batasnya kan? Jadi jawabannya dalam B, Kak. Dalam pi, betul. Karena kan sudut ya. Berarti kan sin inverse akar 3 per 2 itu setengah akar 3 ya. Menurut Kartika ya? Iya. Dikurangi sin inverse setengah akar 2.
Berapa jawabnya? Sin berapa setengah akar 3? Eh 60 60. pi per 3 Pi per 3. Sin berapa setengah akar 2? 45. pi per 2 pi per 4. Pi per 4. Ya gampang lah ini mah. Pi per 12. Oke. Jadi gitu. Oke. Soal B pun sama. Berarti Per tan 3. inverse dari min akar 3 per 3 sampai akar 3. Anda tinggal beresin aja ya. Tan inverse akar Pi 3. per 2. Hei, hati-hati. Bukan pi per 2. Coba-coba gimana? Gimana? Oh ya, salah salah. Pi per 60 derajat gak sih? pi per pi per 3 dikurang pi per 6. Kurangi min. Oh, iya. Kan di kuadran ya. Kurangi min pi per 6. Pi per 6. Pi per 3 tambah pi per 6 kalau nggak salah pi per 2. Gitu. Iya. Gitu ya. Nah ini kalau ini pakai integral langsung, tapi ada juga soal yang metode substitusi, kayak soal yang tadi, yang soal pertama tadi kamu tanya, itu substitusi. Tuh. Nah, itu diingat, ya udah diingat-ingat aja metode substitusi gimana. Oke? Jadi seperti itu. Terus, nah, sebenarnya udah inversi trigonometri gitu-gitu aja sih. Kita belajar Iya. menghitung fungsinya gitu kan ya. Menghitung fungsi, berarti kalau Hmm. menghitung fungsi udah include domain sama range. Terus menghitung turunan, terus menghitung integral, udah gitu doang. Inversi trigonometri. Iya. Sekarang ada hiperbolik, ya. Nah, untuk hiperbolik itu ya kamu harus tahu definisinya, ya. Betul. Untuk hiperbolik kamu harus tahu definisinya. Dan saya kasih tahu faktanya aja ya. Sin hiperbolik sama cos hiperbolik, pokoknya fungsi hiperbolik itu namanya mirip sama fungsi trigonometri. Kenapa nama fungsi Hmm. hiperbolik mirip sama fungsi trigonometri? Karena sifatnya mirip. Kalau Oke. mirip berarti kan ada yang sama, ada yang beda ya. Maksudnya nggak semuanya sama ya, ada sedikit perbedaan karena mirip. Dan sin hiperbolik, fungsi hiperbolik itu dia tuh melibatkan fungsi eksponensial gitu ya. Ya, jadi kayak eh, yang paling penting sih definisi serius. Karena dari definisi ini kita bisa menciptakan turunannya, integralnya, sifatnya itu. Dari definisi kita bisa Oke. menciptakan banyak hal. Oke. Jadi gini, hiperbolik. Eh, dan dua fungsi hiperbolik paling penting itu adalah sin dan cosnya ya. Definisi yang paling penting di sini adalah sin hiperbolik sama cos hiperbolik. Saya mulai dari cos hiperbolik dulu dan sin hiperbolik dulu. Nah, definisinya gini. Ini harus diingat, serius. Harus diingat. Serius, serius. Dan jangan ditanya kenapa. Jangan ditanya kenapa, oke? Karena ini definisi. Misalkan definisi dari kursi. Kursi adalah tempat untuk duduk. Ya jangan ditanya kenapa Iya. ya. Jangan ditanya kenapa. Kenapa tempat duduk? Ya karena itu definisinya. Kita kayak belajar bahasa baru. Ini definisi dari cos hx. E pangkat x tambah E pangkat min x per 2. Sedangkan sin hx, E pangkat x kurang E pangkat min x per 2. Gimana cara ngingetnya? Pokoknya cos hiperbolik itu rata-rata dari E pangkat x dan E pangkat min x. Rata-rata dari E pangkat x dan E pangkat min x. Jadi gitu. Iya. Dan si hiperbolik itu plusnya diganti min. Atau gini aja. Coba saya tanya. Untuk cos, untuk cos min x hasilnya apa? Tahu nggak? Nah, itu oke. Cos min x hasilnya berapa? Eh, Ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Cos min x hasilnya apa? X. Apa? Berapa hasilnya cos min x? Plus atau Oh, minus? plus, plus, plus. Plus ya, plus cos x. Kalau sin min x, Kakak, ini ada orang deh. kenapa? Ada orang. Ada orang mana? Iya kah?
Kayaknya mau dipakai di Zoom ya, Kak. Ya udah, mungkin untuk sebenarnya saya ada video penjelasan materi ini. Mungkin kita asinkron aja. Saya kirim linknya aja sekarang, bentar. Ntar saya kirim linknya dulu bentar. Sebenarnya linknya di ini sih, di apa namanya? Kamu masih ada kan? Iya, iya, Ya, iya. bentar aja lah Nggak ya, sih. 1 menit. Kayaknya Zoom-nya mau dipakai kelas lain deh, Kak. Iya, saya rasa, iya. Pokoknya nanti saya share video asinkron untuk penjelasan hiperbolik sama inverse trigonometri. Oke? Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan sampaikan via chat atau via apapun. Nanti saya share Nggak mau, oh, emang udah selesai, Kak? apa? Udah selesai ya? Ya selesai aja lah ya. Soalnya materinya Iya. saya udah bahas di video dan mungkin lebih detail juga ya. Oh iya, Jadi Kakak ada kelas lainnya, ya udah, ya udah. Oh, nggak apa-apa. lebih detail lagi. Oke, jadi mungkin gitu aja ya buat hari ini. Nanti kalau Ya, pokoknya kalau kamu ada pertanyaan bisa sampaikan. oke. Oke, thank you Tayo. Makasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sampai besok. Makasih ya. Yo.